Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Horror Story. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita Stigmata ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke, langsung ke ceritanya. Bule, sebuah suara terdengar memanggil ibu. Perlahan ibu membuka mata mendapat ibu Firda tengah mengguncang bahunya. Sudah jam segini, Bule nggak siap-siap masuk kerja. Ibu memandang sekeliling dan menyadari ia tengah tertidur di kursi ruang tamu. Ia mengenyitkan wajahnya sejenak, mengumpulkan kesadaran, mengingat-ingat bagaimana bisa ia tertidur di sini. Tadi sedang berada di dapur, merebus air dan mengantarkan makanan untuk Firda. Ibu menghambur mendekap Bu Firda dengan penuh ketakutan. Ulfa, Nduk, Ulfa tadi, Ulfa kenapa, Bu? Tanya Ulfa dari belakang Bu Firda. Ia nampak memakai mukena dengan wajah basah karena habis berwudu. Ibu terdiam beberapa lama. Ia memandang Ulfa dari ujung kaki ke kepala. Semuanya normal, tak ada rembesan darah. Perban di tangan dan kepalanya nampak bersih. Apakah dia tadi bermimpi buruk lagi tentang Ulfa? Tapi rasanya kejadian di kamar itu benar-benar berasa nyata. Masih tergambar jelas di benak ibu bagaimana mengerikan wajah Ulfa yang menempel terbalik di tembok. Darah yang mengalir, suara yang serak parau. Begitu mengerikan. Tadi kamu, ibu terbata. Kenapa sama aku, Bu? Ulfa menatap ibu sambil tersenyum. Seketika ibu membeku sambil menahan napas. Seluruh tubuh merinding. Ulfa memang tersenyum, namun entah kenapa ada sesuatu yang berbeda. Senyumannya terasa begitu menekan. Seakan yang ada di hadapannya bukanlah Ulfa. Ibu menelan ludah dan menggeleng singkat. Ya udah, aku mau sholat dulu. Ulfa tersenyum makin lebar ke arah ibu sejenak dan berjalan ke kamar. Ibu ganti menatap Bu Firda yang terlihat bingung. Kenapa, Bule? Ibu terdiam berapa lama, seolah ragu untuk mengatakan apa yang ada di pikirannya. Lalu ibu bercerita tentang semua mimpinya. Mimpi-mimpi buruknya dan soal Ulfa yang mengigau selamaman. Dan yang pasti kejadian baru saja ibu alami. Bule mimpi kali. Aku sedari tadi ngobrol sama Ulfa. Gak ada yang aneh-aneh tuh. Bu Firda duduk di sebelah ibu sambil memijit-mijit lengannya. Lah itu, bahkan dia masih sholat kok. Ibu menggeleng dan bertanya dengan suara yang bergetaran. Memang agak aneh. Bule juga nggak tahu ini beneran apa enggak, tapi Bule merasa ada yang beda sama Ulfa. Kamu percaya sama Bule kan? Bu Firda melirik ke arah pintu kamar Ulfa yang tertutup dan berganti ke wajah ibu yang memelas ketakutan. Bu Firda berpikir dalam diam. Melihat mimik wajah Bule, rasanya tidak mungkin ia mengarang-arang cerita itu. Orang polos seperti Bule tidak akan berkata seperti ini kalau memang tak terjadi sesuatu. Jika apa yang dikatakan Bulenya benar, maka semua kejadian ini soal luka-luka di tubuh Ulfa dan sesuatu yang sedang terjadi di sini pasti ada garis temu di antaranya. Bule nggak usah mikirin soal itu. Bule berangkat kerja saja, biar aku jagain Ulfa. Bu Firda tersenyum mencoba menenangkan diri. Jujur saja Bu Firda merasa merinding.
harus sendirian bersama Ulfa setelah mendengar cerita ibu. Mungkin sebentar lagi ia akan menghubungi Suster Lena atau Pastor Yeri, sekedar agar dia tidak sendiri sampai ibu pulang kerja. Bu Firda sendiri belum tahu harus melakukan apa. Bule rasanya nggak pingin kerja. Mungkin nanti mau telepon ke kantor izin dulu beberapa hari. Bule nampak sangat khawatir. Aku kepikiran sama Ulfa. Bu Firda terdiam beberapa lama memikirkan sesuatu, namun pikirannya serasa buntu. Tak ada apapun yang muncul dalam otaknya. Apa kamu nggak ada kenalan orang pintar? Celetuk ibu tiba-tiba. Orang pintar? Dukun? Enggak. Kamu kan ngajar di madrasah, jebolan pondok juga. Apakah kamu nggak ada kenalan orang pintar buat ngeliat Ulfa? Tanya ibu dengan nada serius. Bu Firda membelakkan mata dengan ucapan ibu. Itu sebuah ide yang sangat bagus. Kenapa itu tidak diberikan olehnya? Ruqyah. Bu Firda sangat terpaku dengan ucapan Pastor Yeri mengenai stigmata yang adalah sesuatu yang ilahiyah dalam agama Kristen, sehingga ia akan segera lupa dengan satu kemungkinan lain. Bisa saja yang dialami Ulfa adalah gangguan jin. Ia bisa membawa Ulfa ke pondoknya dahulu untuk menjalani ruqyah. Di sana banyak gurunya yang memiliki kemampuan menangani hal-hal metafisik di luar nalar. Bu Firda tersenyum. Rasanya ia bisa melihat jalan keluar dari masalah ini. Pukul 5 sore, Pastor Yeri datang bersama Suster Lena mengendarai mobil milik gereja. Mereka datang karena Bu Firda mengirim pesan mengenai Ulfa dan memberitahu rencana untuk membawanya ke pondok tempatnya belajar dulu. Ruqyah itu maksudnya semacam eksorsisme, begitu kan? Tanya Pastor Yeri saat mereka tiba di rumah. Kenapa perlu eksorsisme? Bukannya yang terjadi pada Ulfa adalah tanda suci? Suster Lena nampak kebingungan. Hampir seperti itu, jawab Bu Firda kepada Pastor Yeri, lalu ia menoleh ke Suster Lena. Ini hanya untuk mengecek saja, apakah ada sesuatu yang lain dari diri Ulfa. Tapi ini stigmata loh. Ini tanda keilahian dari Kristus kan? Suster Lena makin tidak paham. Pastor Yeri hanya diam, namun ia lebih condong dengan kemungkinan kedua, bahwa ada sesuatu yang lain dari diri Ulfa, sebab stigmata adalah hal sakral dalam Kristen, dan tidak sembarang orang memilikinya, dan tidak juga dengan cara kecelakaan seperti itu. Ibu yang dari tadi menelepon pabrik mengenai izin tidak masuk kerja beberapa hari muncul dari arah dalam rumah. Ia nampak sumringah melihat kedatangan keduanya. Makasih lo mau ngerepotin Mas Yeri sama suster. Aku sudah menelepon guru di pondok. Mereka bilang bisa saja terima kita malam ini. Bu Firda memberitahu ibu mereka juga menyediakan tempat untuk kita menginap seandainya kita kemalaman nanti. Apa pondokan kamu enggak apa-apa menerima kami berdua? Pastor Yeri nampak ragu ingin memastikan. Juga mobil di depan ada tulisannya Gereja Stati. Kira-kira apakah tidak akan menjadi membuat masalah kami? Bu Firda mengenyitkan wajahnya. Nampaknya sedikit kebingungan dengan pertanyaan Pastor Yeri. Lalu sejurus kemudian ia baru sadar. Maksudnya? Ya nggak apa-apa. Orang-orang di sana tidak terlalu peduli tentang agama yang dipeluk seorang. Selama kita butuh bantuan, ya mereka pasti mau menerimanya. Bu Firda mencoba menenangkan Pastor Yeri dan Suster Lena. Nampak kelegaan di wajah Pastor Yeri dan Suster Lena mendengar jawaban Bu Firda. Lalu kita harus ngomong gimana ke Ulfa? Tanya ibu ke Firda.
Masa tiba-tiba kita bilang mau diajak dia untuk ruqyah? Bu Firda memijat dahinya sambil menggeleng. Ia lupa untuk mencari alasan untuk mengajak Ulfa. Ia tak sempat berpikir sampai di sana. Pastor Yeri menatap ke arah kamar Ulfa beberapa lama. Lalu ia beranjak dari tempat duduk di ruang tamu. Biar aku saja yang bicara padanya. Pastor Yeri mengetuk kamar Ulfa bersama yang lainnya di belakangnya. Setelah Ulfa menjawab, mereka pun bersama-sama masuk. "Hei, apa kabar?" Pastor Yeri tersenyum melihat Ulfa dengan duduk di ranjang bersandar tembok. Ia sedang menulis sesuatu. "Pastor Yeri, ada apa ini?" Ulfa nampak sedikit bingung melihat banyak orang yang tiba-tiba masuk ke kamar. "Nggak ada. Aku hanya ingin tahu kabarmu. Magdalena juga datang untuk memeriksa lukamu." Pastor Yeri menunjuk Suster Lena yang melambai di belakangnya. Lalu selama beberapa saat Suster Lena memeriksa luka Ulfa. Sementara ibu di dapur menyiapkan makanan hangat untuk mereka. Pastor Yeri berbincang dengan Ulfa. Bu Firda yang sesekali menimpali pembicaraan mengenyitkan wajah melihat apa yang ditulis sedari tadi. Ulfa membuat coretan yang aneh, yang sekilas selalu seperti huruf Arab tapi bukan, lebih seperti simbol-simbol Bu Firda tak pernah melihatnya. Bu Firda memilih untuk diam saja dan mencoba berbicara dengan Ulfa. "Jadi gimana menurutmu?" tanya Pastor Yeri mengenai kecelakaan dan luka-lukamu. "Aku rasa ini cuma kebetulan," jawab Ulfa enteng sambil mengangkat bahu. Ia melihat perban di kedua tangannya. "Aku sedang sial saja. Tapi kejadian-kejadian kecelakaan itu sangat sulit masuk akal. Juga mimpi-mimpimu." Bu Firda mau coba memancing. "Apa kamu keberatan kalau kita mencoba sesuatu?" ujar Pastor Yeri yang menatap wajah Ulfa. "Sebab menurut kami, apa yang terjadi padamu bukanlah sebuah kebetulan." "Mencoba apa?" "Ruqyah. Bukan untuk apa-apa, hanya untuk mengetahui apa aku kerasukan jin," sambung Ulfa. Pastor Yeri memandang wajah Ulfa. Bu Firda sejenak lalu menjawab, "Semacam itukah?" Ulfa diam beberapa lama, menatap wajah Pastor Yeri dan Bu Firda bergantian. Ada keheningan yang tidak mengenakan di antara mereka. "Oke, ayo saja," jawab Ulfa singkat. Bu Firda menghela nafas lega mendengar jawaban Ulfa. Ia lalu menjelaskan sekilas pada Ulfa, "Kita akan pergi ke pondok tempat menyantri dulu. Tempatnya agak jauh dari sini, jadi lebih baik kamu siap-siap dulu." Pastor Yeri, Bu Firda, dan Suster Lena beranjak pergi ke kamar, membiarkan Ulfa berganti baju dan bersiap-siap. Ibu sedang menatap beberapa gelas minuman hangat di meja. "Lihat yang ditulis Ulfa," bisik Suster Lena kepada Pastor Yeri yang dijawab dengan sebuah anggukan. "Berarti memang Ulfa mengalami kondisi kealihan kan?" Masa Pastor Yeri masih ragu? Bu Firda yang mendengar itu langsung bertanya, "Memangnya kalian tahu yang ditulis simbol-simbol apa yang ditulis Ulfa?" "Itu tulisan Arab, bahasa yang dipakai dalam masa Kristus. Aku hanya sekilas tahu mengenai ini." Pastor Yeri duduk di sofa di ruang tamu dan meminum teh buatan ibu. Bu Firda menarik nafas panjang. Ia kini merasa semakin yakin ada sesuatu di tubuh Ulfa.